Insya Allah kita akan langsung mendengarkan materi dari Ustadz Muhammad Zubairi tentang sejarah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Monggo kepada Ustadz Muhammad Zubairi, saya berikan falyatafaddal alaihi mashkur. Baik, bismillahirrahmanirrahim jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Para pemirsa Zoom meeting pengajian IKD Kamis sore yang disingkat dengan Gamis di YouTube ataupun di Facebooknya IKD Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bersama dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal ikhwah, ikhwatal kiram, para pemirsa kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari yang mulia ini kita dipertemukan dalam acara Gamis dengan tema yang diamanahkan pada kesempatan kali ini adalah mengenal seorang ahli surga yang membersamai manusia mulia Rasulullah SAW dari awal sampai akhirnya dan memiliki keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelahnya sampai akhir zaman. Bahkan menjadi orang yang terbaik setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mengenal dan lebih mendalam lagi kita mengetahui beliau ini menjadi sangat penting karena hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Beliau adalah manusia yang disebut sebagai ilhuma fil ghar, dua manusia yang ada di dalam gua, yang dimaktubkan di ayat 40 dari surat At-Taubah. Yang satunya menyampaikan kekhawatirannya untuk diketahui oleh musuh. Kemudian yang satunya yakni Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, ya Abu Bakrin la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih karena sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ma'iyatullah menjadi penegasan Rasulullah SAW kepada manusia mulia yang bersanding dengan beliau juga, yakni sahabat mulianya Abu Bakar As-Siddiq. Mari kita mulai pengenalan kita kepada sahabat mulia Nabi SAW, yakni Abu Bakar As-Siddiq ini dengan kapan beliau dilahirkan oleh kedua orang tuanya. 2 tahun 6 bulan pasca peristiwa penyerbuan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha untuk menyerbu Ka'bah, yang kemudian ketika sampai di Mina, gajah-gajah yang dipakai untuk kendaraan pasukan Abraha itu tidak mau lagi berjalan, mogok. Dan di sanalah kemudian tarmihim bihijaratin min sijil. Allah SWT mengutus ababil untuk melempar batu yang dengan batu tersebut menjadi luluh lantak pasukan Abraha yang kita kenal dengan pasukan gajah. 2 tahun 6 bulan kemudian lahirlah seorang laki-laki yang awalnya dikasih nama Abdul Ka'bah. Berarti beliau radhiyallahu an itu selisih 3 tahun dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk seseorang yang tidak bersentuhan dengan kemaksiatan dan dosa, minum khamr, main wanita, membunuh anak wanita dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang sangat biasa dilakukan oleh masyarakat. Namun yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah amal-amal dan aktivitas-aktivitas yang baik, dan sejak sebelum dia mendapatkan Islam dan kemudian masuk Islam pun Abu Bakar As-Siddiq ini sudah terbiasa untuk
menjauhkan diri dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak baik tersebut. Yang juga sangat istimewa karena perangainya yang sangat bagus, jiwanya yang lembut, akhlaknya yang luhur, senantiasa berkasih sayang kepada sesama. Abu Bakar As-Siddiq ini dia tumbuh menjadi seorang pengusaha yang sangat baik. Di masa mudanya dia sangat akrab dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus menjadi nabi. Abu Bakar As-Siddiq ini juga menjadi seorang saudagar yang sukses, yang kaya raya. Bersamaan dengan itu, pengaruh sosial politiknya kepada masyarakat dikenal beliau sebagai sosiolog. Terutama sekali di Arab itu adalah ahli nasab. Dan itu nanti diturunkan kepada putri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, yang dikenal dengan nasabah, wanita yang sangat pakar di bidang kenasaban. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu sangat ahli di bidang itu. Nah, keahliannya di dalam masalah nasab yang kemudian kita kenal dengan ahli sosiolog, keahliannya di dalam berbisnis, kejujurannya, kasih sayangnya, humble-nya, mudah akrab dengan orang. Ini menjadi bekal yang sangat baik hingga ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasulullah, mendapatkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka beliau adalah termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam bersama dengan 4 orang yang lainnya. Dari wanita, istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, dari anak-anak Ali bin Abi Thalib, dari orang yang terdekat juga Zaid bin Harithah, dari lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kemudian kisah sahabat Abu Bakar ini menjadi sangat penting untuk diangkat dalam kajian gamisnya IKADI ini? Karena di antara kewajiban kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara cara untuk bisa meneladani Nabi itu meneladani sahabat mulia dan utama beliau, yakni Abu Bakar As-Siddiq, yang sejak awal memiliki sifat-sifat sangat mulia, baik dari sisi akhlaknya kepada sesama yang humble, yang penuh kasih sayang, maupun keahliannya. Kita dimotivasi untuk mengenal kepribadian beliau. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan berikutnya mengapa menjadi sangat penting kita untuk mengenal Abu Bakar As-Siddiq pasca masuk Islamnya beliau, selain bisnismen juga konsultan bisnis. Keahlian beliau di dalam bisnis dan kepakaran beliau menjadi konsultan bisnis ini menjadikan tempat beliau tempat berkumpul. Nah, bersamaan dengan beliau mungkin membimbing, mengcoach, atau kemudian melatih para pebisnis dan menjaga relasi bisnis beliau, maka bersamaan dengan itu beliau kemudian mendakwahkan Islam yang telah beliau peluk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Sehingga di dalam sejarah kita mendapatkan pasca masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq, Islam ini kemudian bertumbuh kembang dengan sangat baik, diikuti atau masuk Islamlah tokoh-tokoh yang kemudian kita kenal dengan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin, yang diabadikan oleh Allah SWT di dalam surat At-Taubah ayat 100. Dan itu menegaskan tentang mereka-mereka yang merupakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin, itu Allah telah ridho. Para ulama bersepakat ketika Allah telah radhiyallahu anhum wa radu'an, maka mereka itu adalah ahli surga. Siapa saja? Kita sebut beberapa di antaranya. Terutama adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi dalam satu hadis yang sama. Kata beliau, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talhah fil jannah, Zubair fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf yang belum saya sebut. Jadi 10 lengkap. Dari 10 ini kecuali Umar bin Khattab adalah mereka-mereka yang disebut oleh Nabi sebagai ahlul jannah, dan mereka masuk Islam lewat dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Karenanya ketika kita membaca hadis Nabi SAW yang menyebutkan lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani hadhil ummah la rojaha. Kalau imannya Abu Bakar ini ditimbang, sebelah sini itu adalah iman Abu Bakar, sebelah ini iman seluruh umat ini, maka la rojaha. Imannya Abu Bakar ini lebih berat dibandingkan dengan iman seluruh umat ini. Kenapa? Di antaranya adalah sebegitu banyak para sahabat yang masuk Islam, wabil khusus
adalah as-sabiqunal awwalun minal muhajirin, itu mereka-mereka masuk Islam lewat ditunjukkan atau diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Padahal kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, kalau engkau menjadi sarana seseorang mendapatkan hidayah Allah satu orang saja, itu lebih baik dari dunia dan seisinya." Lah ini Abu Bakar As-Siddiq mengajak, menunjukkan orang kepada hidayah Allah, menjadi sarana seseorang untuk mendapatkan hidayah Allah, maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang ditunjukkan kebaikan Islam tersebut, itu Abu Bakar mendapatkan pahala juga, sama dengan pahala yang dilakukannya. Berarti dari waktu ke waktu semakin bertambahnya kaum muslimin, orang yang mendapatkan ajaran Islam, mendapatkan hidayah Allah, masuk Islam, melaksanakan amal-amal kebaikan, Abu Bakar juga bertambah kebaikannya. Ini yang menyebabkan mengapa kemudian keimanan beliau itu jauh lebih berat dibandingkan dengan iman seluruh umat ini. Dan di antara riwayat disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang dipanggil oleh seluruh pintu surga. Ada 8 pintu surga, itu memanggil Abu Bakar, silahkan masuk lewat manapun. Yang berikutnya menjadi sangat penting, mengapa Abu Bakar As-Siddiq ini kita bahas, karena di antara keberhasilan beliau adalah seorang pedagang, cukup berhasil. Maka dari harta yang beliau miliki, seluruh dari hartanya itu benar-benar dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang perang Tabuk, Rasulullah mengumumkan kita berencana untuk berangkat ke Tabuk. Para sahabat berlomba-lomba untuk memberikan infak dan sodakohnya. Umar bin Khattab itu selalu ingin berlomba dengan dalam kebaikan. Memenuhi seruan Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Beliau, Umar bin Khattab ini ingin sekali-kali mengalahkan Abu Bakar. Di dalam perang Tabuk, ini beliau membawa hartanya untuk diinfakkan. Wahai Nabi, ini infak sedekah saya untuk perang Tabuk. Wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Kata Umar bin Khattab, sama dengan yang saya bawa. Berarti 50%. 50% ini bukan keuntungannya saja, akan tetapi seluruh aset-asetnya. Ya. Beberapa waktu kemudian datang Abu Bakar. Abu Bakar datang menyerahkan, wahai Nabi, ini infak saya. Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, Allah dan Rasulnya. Berarti berapa? 100% hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 100% jemaah. Masya Allah. Inilah bentuk kelembutan hati ketika kemudian diseru oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada yang sangat kita kenal ketika kita menyebut Abu Bakar, biasanya dilanjutkan dengan julukan mulia beliau apa? As-Siddiq. Mengapa itu As-Siddiq? As-Siddiq kita tahu artinya berasal dari kata shadaqah, maknanya adalah jujur, komitmen, amanah, tidak pernah mengingkari janji atau komitmen dengan janji. Itu adalah As-Siddiq. Di dalam Al-Quran Allah memberikan sifat As-Siddiq ini kepada para nabi. Misalnya Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, ya, kepada Nabi Isa, Maryam sebagai Siddiqah. Hingga ketika kemudian As-Siddiq ini ditempelkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka ini maknanya derajat Abu Bakar itu begitu tinggi di sisi Allah SWT dan di sisi Rasulnya. Kedua, alasan mengapa kemudian As-Siddiq ini ditempelkan menjadi sifatnya Abu Bakar yang paling utama adalah ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Pasca peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW menyampaikan kepada masyarakat Mekah pada waktu itu, mayoritas dari mereka mendustakannya, bahkan kemudian menuduh gila dan sebagainya. Abu Jahal misalnya mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kawanmu ini, Muhammad, ini sudah kehilangan akal untuk mendakwahkan atau menyerukan ajarannya. Dia sudah gila. Memang apa yang dikatakan? Kata Abu Bakar. Kata dia pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke langit. Padahal Ba'da Isya masih di Mekah. Tapi kemudian sebelum subuh, itu sudah nyampe lagi di Mekah. Bagaimana menurutmu? Kalau itu benar yang dikatakan oleh Rasulullah, maka jangankan seperti itu, yang lebih tidak masuk akal lagi, saya percaya 100%. Kalau bahasa lebih sekarang, itu saya percaya 1000%. Artinya kepercayaan beliau terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kuat, kokoh, dan sama sekali tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Bahkan ketika mayoritas banyak orang meragukan, maka Abu Bakar benar-benar
100% percaya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah yang paling utama jadikan Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq. Teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa di mana beliau tinggal di gua bersama dengan Nabi diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran di ayat 40 dari surat At-Taubah. Ya, Masya Allah, berarti benar-benar membersamai dalam suka dan duka. Di awal-awal perjuangannya, bahkan termasuk di akhirnya, nanti kita lanjutkan dalam pembahasannya, dan bahkan kemudian bukan saja selama hidupnya membersamai Nabi, tetapi Abu Bakar As-Siddiq ini membersamai Rasulullah SAW sampai makamnya pun juga bersanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah beliau. Kalau orang haji maupun umrah ke Masjid Nabawi, maka kemudian kita bisa menziarahi makamnya Rasulullah SAW bersama dengan makamnya Abu Bakar As-Siddiq, dan sekaligus juga ada makamnya Umar bin Khattab. Jemaah sekalian rahimakumullah, setelah sampai di Madinah, kita mengetahui peran yang luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya adalah pribadinya berjiwa lembut. Beliau membiayai banyak orang, salah satunya adalah saudara, namanya adalah Mistah bin Usasah. Ketika ada hadithul ifki, sepulang dari perang Bani Mustalik, ada peristiwa ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Rasulullah yang diajak dalam perang Bani Mustalik itulah Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu kemudian beliau tertinggal karena ada urusan, dan kemudian kalung beliau jatuh. Yang bawa tandu dan menuntun unta beliau menyangka sudah ada di tandunya tadi, sehingga untanya berangkat bersama. Nah, Aisyah radhiyallahu anha tertinggal, dan kemudian dibersamai oleh seorang sahabat yang sangat dikenal kebaikannya, kejujurannya, dan kesucian dan kemuliaannya, dan kemudian diantarkan sampai ke Madinah tanpa ada percakapan apapun. Tetapi setelah sampai sana, ada orang-orang yang berbisik-bisik, yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini yang kemudian memanas-manasi, dan di antara orang-orang atau sahabat atau kaum muslimin yang termakan oleh berita hoaxnya orang-orang munafik ini adalah Mistah bin Usasah. Siapa Mistah bin Usasah? Mistah bin Usasah ini adalah sahabat kerabatnya Abu Bakar, di mana nafkah kebutuhannya itu dipenuhi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka pada saat terjadi peristiwa hadithul ifki, berita hoax tentang Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Mistah bin Usasah ini ikut termakan berita hoax tersebut, dan termasuk ikut yang menyampaikan atau menyebarkannya, ikut nge-share berita hoax tersebut. Maka Abu Bakar As-Siddiq punya rasa, oh, begitu turun ayat Allah SWT yang menegaskan tentang kesuciannya Aisyah ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini, maka Abu Bakar As-Siddiq menarik diri untuk, wah, kita bisa bayangkan bagaimana ketika terjadi pada kita ada orang yang selama ini dibiayai penuh, kemudian menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan misalnya. Pastinya kemudian ada rasa yang apakah mangkel ataukah apa. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menghentikan. Begitu kemudian menghentikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menegur. Kira-kira yang ditegur siapa? Yang menyebarkan tadi atau Abu Bakar? Ternyata yang ditegur adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam surat An-Nur ayat 22, Allah SWT menegaskan, wala ya'talil fadli minkum. Tidak seharusnya, tidak selayaknya bagi orang yang punya kecukupan rezeki menghentikan bantuan yang selama ini diberikan kepadanya. Falyafu wal yasfahu. Kata Allah, ya maafkanlah, berlapang dadalah, kemudian maafkanlah. Dan Allah SWT kemudian menutup ayat itu dengan ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah engkau tidak ingin untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu ayat ini turun kepada Rasulullah, disampaikan, dan Abu Bakar merasakan benar bahwa ayat ini adalah untuknya, maka dia segera labbaik ya Allah, saya ingin mendapatkan ampunan engkau, saya ingin segera melaksanakan seruan ini. Dan akhirnya beliau kembali memberikan nafkah yang selama ini sempat dihentikan sebentar oleh Abu Bakar karena terlibat di dalam berita hoax tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tersebut. Jemaah sekalian rahimakumullah, setelah itu kemudian ada keistimewaan yang luar biasa yang kita bisa dapatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, yakni tahun ke-11 Hijriah, tepatnya adalah di akhir dari bulan Safar. Rasulullah SAW sakit sampai kemudian masuk bulan Rabiul Awal, hingga akhirnya
tepat di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Hari itu adalah hari yang menjadi guncang kaum muslimin, bingung, tidak tahu harus bagaimana, karena itu hari wafatnya manusia paling mulia di muka bumi, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin berkumpul di depan rumah Aisyah, di depan Masjid Nabawi, tidak tahu, diem semuanya, duduk, tidak tahu harus melakukan apa, harus mengatakan apa. Ketika Umar bin Khattab datang, maka beliau kemudian mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, maka akan aku potong lidahnya. Terus ngomong begitu. Umar bin Khattab ini beralasan bahwa tidak benar kalau Rasulullah wafat ini. Ini pasti sebagaimana kayak Nabi Musa. Nabi Musa ini pernah ketika 40 hari pergi, itu ternyata menghadap kepada Allah, sementara manusia pada waktu itu menyangka Nabi Musa wafat. Tidak. Setelah itu kemudian Nabi Musa kembali. Seperti itulah Rasulullah SAW. Rasulullah akan kembali. Kenapa? Karena saking cintanya Umar bin Khattab sampai kemudian menceracau. Ngomong seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq kemudian datang. Saat Abu Bakar As-Siddiq datang, banyak orang seperti itu dan kemudian mendengar Umar menceracau seperti itu, beliau segera masuk ke rumah. Kalau Umar nggak bisa masuk karena ajnabi. Kalau Abu Bakar As-Siddiq bisa masuk karena ayahnya Aisyah radhiyallahu anha. Wafat Rasulullah SAW di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha itu, kemudian beliau segera masuk, melihat dan membuka, dilihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diciumnya, dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh betapa wangi engkau ketika hidup engkau dan wangi pula ketika engkau meninggal. Demi Allah, kalau ini adalah kematianmu, maka engkau tidak akan mati yang kedua kalinya. Inilah Abu Bakar As-Siddiq yang ternyata sebelum-sebelumnya itu sudah mengangsur, mencicil kesedihan. Antara lain ketika Rasulullah menyebutkan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ketika beliau khutbah wada di ayat 3 dari surat Al-Maidah, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menangis sesenggukan. Kenapa? Para sahabat senang mendengar, tapi Abu Bakar As-Siddiq menangis. Kenapa? Karena kata beliau, ini syekh kita mengapa menangis? Kata beliau, kalau agama ini telah sempurna, maka bukankah kemudian Rasulullah akan kembali kepada Allah? Ya, itu sudah menangis. Ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq menangis sesenggukan, di mana sahabat-sahabat yang lainnya merasa senang, bergembira dengan ayat tersebut. Manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, senang. Tapi Abu Bakar menangis. Mengapa? Ketika ditanya oleh para sahabat, ini artinya ajal Nabi SAW sudah dekat. Ketika Rasulullah berkhutbah, ada manusia yang ditawari, apakah ingin ada di sisi Allah Subhanahu wa taala atau ada ingin mendapatkan terus bersama dengan dunia, maka kemudian orang tersebut memilih untuk firrafiqil a'la, untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Kembali Abu Bakar As-Siddiq menangis ketika Rasulullah berkhutbah seperti itu, sementara sahabat-sahabat yang lainnya merasa beliau kan cerita orang saja, ya. Tapi bagi Abu Bakar As-Siddiq yang sangat lembut, beliau merasa ini beliau itu cerita beliau sendiri yang memilih untuk segera kembali kepada Allah SWT karena memang tugasnya sudah sempurna. Karenanya begitu kemudian melihat benar bahwa Rasulullah SAW memang benar-benar telah wafat, ternyata beliau segera keluar menemui kaum muslimin yang bingung, diem, tidak tahu harus berbuat apa, menemui Umar bin Khattab yang terus menceracau seperti tadi. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai Umar, diamlah engkau, diam terlebih dahulu. Tapi Umar nggak bisa didiamkan, segera Abu Bakar mengambil posisi tersendiri dan kemudian menghadap kepada kaum muslim dan mengatakan, may ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa may ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka beliau sungguh benar-benar telah wafat, dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sungguh dia zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Setelah itu beliau membacakan ayat 144 dari surat Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum
wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Apakah kalau dia mati atau terbunuh engkau akan kembali kepada kekafuran? Jemaah, ayat ini ketika dibaca Abu Bakar, Umar bin Khattab akhirnya jatuh lunglai dan kemudian mengatakan, demi Allah, seolah-olah ayat itu baru saja turun ketika dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jemaah, inilah keistimewaan dan kemuliaan yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq lah yang mampu menenangkan kaum muslimin dan menerima dengan hati yang lapang. Walaupun ada kesedihan pasti, tetapi menerima dengan hati yang lapang kenyataan bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Dan ketika kemudian kaum muslimin mulai mempersiapkan merawat jenazah Rasulullah, Abu Bakar segera diajak oleh Umar bin Khattab menuju kepada Saqifah Bani Sa'idah. Di sana ternyata telah berkumpul orang-orang Ansar, dan orang-orang Ansar ini telah mempersiapkan untuk mengangkat Sa'ad bin Mu'ad untuk menjadi pengganti Rasulullah. Maka bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Umar bin Khattab, 3 orang datang ke Saqifah Bani Sa'idah untuk menyampaikan kepada orang-orang Ansar bahwa setelah terjadi beberapa sedikit perdebatan, maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian berpidato, sungguh bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidaklah layak bagi kaum muslimin kecuali dipimpin oleh orang-orang Quraisy. Maka bersamaku ini ada Umar, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, pilihlah salah satu daripadanya dan kemudian baiatlah untuk menjadi pemimpin. Umar bin Khattab menangis mendengar itu, dan kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah pun juga menangis, menunduk, ya, takut. Maka Umar bin Khattab segera mengambil inisiatif, tidak, demi Allah engkaulah Abu Bakar lah yang akhirnya dinyatakan untuk dibaiat dan dimufakati oleh orang-orang Ansar secara ijma, secara mufakat, semuanya konsensus untuk menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Dan kepemimpinan beliau, kepemimpinan yang luar biasa, Rasyid, yang terbimbing sehingga dikenal dengan Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasyid minar Rasyidin, minal khulafa'ir Rasyidin, dari khalifah-khalifah, pemimpin-pemimpin yang terbimbing dan lurus, sampai akhirnya beliau berhasil mempersatukan kaum muslimin, memerangi orang-orang nabi-nabi palsu, orang-orang yang murtad, orang yang enggan membayar zakat, melaksanakan perintah nabi yang mengirim utusan dipimpin oleh pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid dan sebagainya, sampai kemudian beliau berhasil mengumpulkan Al-Quran, Jam'ul Quran, hingga kemudian sama dengan Rasulullah di usia beliau 63 tahun, Abu Bakar As-Siddiq dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang waktu itu dikelilingi oleh para sahabat-sahabat utama. Juru bicaranya Abdurrahman bin Auf, bagaimana wahai khalifah, dengan kepemimpinan ini, kata Abu Bakar, akan aku sampaikan kepada orang yang paling bertakwa kepada Allah dan Rasulnya paling baik di antara kalian. Siapa? Disebutlah oleh Abu Bakar Siddiq, tidak lain dan tidak bukan kecuali adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Abdurrahman bin Auf sempat menolak dengan halus, wahai khalifah, bagaimana ketika kemudian Rasulullah dan engkau telah meninggal, Umar akan semakin kejam, semakin keras kepada kita. Demi Allah tidak, wahai Abdurrahman bin Auf, Umar itu adalah orang yang paling tepat. Dan sampai akhir hayatnya Abu Bakar As-Siddiq, sebelum wafat beliau mewasiatkan untuk kepemimpinan ini diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jemaah sekalian rahimakumullah, demikianlah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Tentu kemuliaannya masih begitu banyak yang luar biasa, tetapi semoga sebagian dari yang kita bahas ini bisa kita perdalam dan semakin cinta kita kepada Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, dan kita bisa mengikuti petunjuk dan juga suri teladan yang dilaksanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.